Assalamualaikum Sobat Touring semua. Bertemu lagi dengan gue Widi Purnama, Weser Tangerang. Kali ini gue pengen bercerita tentang perjalanan gue dari Tangerang sampai Merauke. Setelah sebelumnya gue menyelesaikan perjalanan goes touring dari Tangerang sampai titik kilometer 0 Sabang, Aceh. Yang gue tempuh selama 35 hari, seingat gue, dari tanggal 29 Februari sampai tanggal 3 Maret 2022. Beberapa bulan kemudian gue prepare segala, begitu pulang dari Aceh tuh gue prepare, gue persiapan semua, baik persiapan dana, persiapan hal-hal yang lain lah, peralatan, persiapan fisik, persiapan mental, persiapan sepeda, semua dipersiapkan setelah pulang dari Merauke, pulang dari Aceh. Karena setelah dalam perjalanan pulang dari Aceh ke Tangerang, muncul keinginan untuk menempuh perjalanan goes dari Tangerang ke Merauke. Akhirnya gue persiapkan semuanya, termasuk jadwalnya, termasuk berusaha cari teman yang mau berteman bareng dalam perjalanan, dan ternyata tidak dapat teman karena mungkin faktor kesempatan, faktor waktu, faktor dana, dan izin dari keluarga dan segala macam. Jadi akhirnya gue tidak dapat teman perjalanan. Berbeda dengan waktu ke Aceh Sabang, dari Tangerang sampai Padang, Tangerang sampai Padang, kalau nggak salah sampai Surantih ya, sampai Surantih, Padang, Sumatera Barat, bertiga. Gue, Bu Yeni, itu orang Bekasi, dengan Om Jaryatno, orang Tangerang. Kita bertiga start dari Tangerang menuju Lampung. Om Jaryatno waktu itu seperti di video-video sebelumnya kan, Om Jaryatno nggak ada rencana, memang nggak ada rencana. Gue juga masih setengah-setengah sebenarnya untuk sampai ke titik 0 Sabang Aceh. Tapi bulat setelah di Lampung, bulat lah semuanya. Dan Om Jaryatno waktu itu ngomong sebelum berangkat, Om saya kemungkinan juga pengen juga itu ke Aceh gitu kan. Nah udah gue semangatin dia, gue yakinkan dia, gue kasih energi lah, energi untuk niatnya, untuk semangatnya, gue kasih energi ke dia lewat cerita-cerita gue, dan akhirnya dia ragu akhirnya untuk berangkat bareng juga gitu. Nah akhirnya bulat lagi, ragu lagi, bulat lagi, sampai akhirnya deal berangkat. Dan berangkat lagu bertiga, dan sampai Surantih Padang, gue tinggal berdua, gue sama Om Jaryatno, dan berpisah dengan Bu Yeni. Bu Yeni kayaknya memang lebih enjoy sendiri dengan gaya explore-nya yang berbeda dengan gaya kita, terutama gaya gue memang berbeda. Sedangkan Om Jaryatno mah ikut gue aja, ya kan? Lebih ikut ke gue kemana dia ikut kemana, gue gaya apa dia ikut aja gitu kan. Karena dia waktu itu memang baru pertama kali goes jauh, pertama kali touring sepeda ya, dan juga dia belum tahu bagaimana caranya mengatur tempo, mengatur istirahat, jadi dia ngikut aja, gue istirahat dia ikut istirahat. Gue minta 2 malam di Medan dan Otoba itu untuk refreshing fisik, ya dia ikut juga gitu. Akhirnya tinggal gue berdua tuh dari Surantih
Sumatera Barat sampai titik 0 km Sabang. Sedangkan Bu Yeni pisah karena dia waktu itu katanya sudah ada janji dengan temannya ingin muncak summit di Gunung Kerinci, Jambi. Gitu. Walaupun dia menawarkan tetap bareng dengan nunggu dia, nggak mungkin lah nunggu, kan kalau kita nunggu uang, nunggu ngeluarin uang, makan apa segala macam untuk nunggunya itu. Jadi, kalau touring itu uang itu adalah kilometer hitungannya. Setiap kita ngeluarin uang ya mesti ada kilometernya kan gitu. Itu saya nggak tahu lah, touring kan kalau kata Om Bewe, touring itu ada dua, ada high budget, ada low budget gitu. Nah, gue kan low budget ya, udah low ya bawahnya lagi low. Miskin budget lah. Jadi lebih besar tekad sama semangatnya gitu. Pulang dan akhirnya sampai 0 km, balik muncullah ide atau semangat untuk bisa juga sampai ke titik 0 paling timur Indonesia. Kalau titik 0 paling barat kan Sabang, titik 0 paling timur Merauke, Papua. Nah, setelah itu gue melakukan persiapan tadi, seperti gue bilang, gue persiapkan semuanya, termasuk latihan sedikit, jarak 100 km, antara lain gue bersama Teian, Bang Kumis, suaminya, dan Pak De Sosropait, berempat kita. Dan gue di situ sambil ngelatih juga kan, ngelatih. Makanya semua peralatan ketika ke Curug Munding di Gunung Kencana, Lebak, itu semua peralatan udah gue bawa. Jadi gembolan gue paling banyak lah. Gembolan paling banyak. Tapi itu memang gue pakai sebagai simulasi untuk perjalanan ke Merauke. Karena semua tekad udah bulat, udah berangkat. Akhirnya tanggal 16 Oktober gue berangkat. Berangkat tanpa banyak. Ya, hanya beberapa teman yang tahu memang. Hanya beberapa teman yang tahu bahwa gue udah memulai perjalanan. Hanya beberapa teman yang tahu, jadi tidak banyak. Dan memang gue jarang banget bercerita ke orang-orang tentang rencana apa segala macam. Karena kadang-kadang cerita-cerita itu jadi beban. Dan penerimaan sahabat-sahabat touring itu juga berbeda-beda cara menerimanya. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ngomong, nggak mau terlalu banyak, yang penting gue jalan. Gitu. Bahkan tahu-tahu udah ada di sana gitu, udah ada di perjalanan lah gitu ya. Karena bisa jadi beban juga kalau kita banyak menceritakan diri kita mau melakukan ini, melakukan ini. Ya kalau terlaksana, kalau enggak, ya kan? Ya kalau tercapai, kalau enggak kan akhirnya jadi beban psikologis buat gue juga gitu kan ya. Akhirnya tanggal 16 Oktober gue jalan berangkat, tapi tidak goes, tapi loading dari Tangerang sampai Cirebon. Karena memang gue sudah memutuskan perjalanan kali ini diawali dengan gue ziarah ke makam-makam waliullah, yaitu makam-makam Wali Songo. Makam-makam Wali Songo. Maka itu start gue ambil di Cirebon. Startnya. Cirebon start dari makam Sunan Gunung Jati. Dari makam Sunan Gunung Jati ya. Gue start dari situ. Jam 4 pagi gue start sampai hari pertama itu sampai Panarukan. Sampai Panarukan hari pertama. Panarukan itu Pekalongan ya kalau nggak salah, apa Pemalang udah ya. Itulah Panarukan ya. Di masjid, gue tidur di masjid. Dan di masjid itu juga waktu gue dulu ke Lombok, touring ke Lombok sama Om Kris Tono, tidurnya ya di masjid itu juga.
Sampai situ nginep 1 malam, tidak ada cerita yang menarik untuk diceritakan di hari pertama itu, kecuali sedikit melehoi. Saya dikit melehoi tapi masih cukup bertenaga. Kenapa melehoi? Karena tidur udah kurang itu waktu malam pertama. Malam dari Tangerang ke Cirebon itu tidur agak kurang. Di bus agak susah tidur ya. Akhirnya kurang tidur jadi sedikit melehoi, tapi masih ada tenaga lah, masih ada tenaga sampai Panarukan. Hari kedua dari Panarukan sampai Semarang apa ya? Sampai Demak ya. Karena Semarang Demak itu kan nggak seberapa jauh. Iya, sampai Demak. Ya, sampai Demak. Sampai makam Sunan Kalijaga. Jadi makam Sunan Kalijaga, gue tidur di Masjid Agung Demak. Ya, tidur di Masjid Agung Demak. Di selasarnya lah, selasar kantor sebelah kanan itu. Gue tidur di situ. Dan kemudian esok harinya melakukan perjalanan ke Kudus. Sunan Kudus. Sunan Kudus, terus ke Sunan Muria, di Gunung Muria, di atas, di puncak, hampir puncak ya, hampir puncak Gunung Muria. Turun di Pati. Pati sampai Rembang. Tidur kalau nggak salah Pati apa ya? Ya, di Pati kalau nggak salah. Di masjid, lagi-lagi di masjid. Tidur di masjid, di Pati, dan kemudian melakukan perjalanan lagi sampai Rembang. Tidur di sampai Rembang, ziarah ke makam Sunan Bonang. Dan di musola tempat peziarah sholat di makam Sunan Bonang itulah gue tidur, istirahat malam di situ. Istirahat malam di situ. Terus gue ke makam Sunan Bonang yang jaraknya sekitar kurang lebih 200-300 meter lah, naik bukit ke makamnya. Dan gue sempat, setelah gue membaca Al-Fatihah dan mengirimkan Al-Fatihah buat Sunan Bonang, sempat juga baca Yasin di makam Sunan Bonang. Dan yang bikin gue agak apa ya, agak di hati itu karena waktu itu gue sendirian, tidak ada peziarah lain. Gue sendirian di depan makam itu, masuk ke area makam itu gue sendirian, jadi agak gimana lah, agak jantung gitu kan. Sampai akhirnya gue memberanikan diri mengambil video seperti apa bentuk makam Sunan Bonang. Gue video, gue naik ke atas karena itu kan dia tertutup pagar. Pagar itu tertutup kain putih gitu kan ya. Nah, gue angkat sedikit itu kamera, gue lihat ke dalam, terus gue lihat, kaget gue, cukup kaget, karena ternyata bentuk makamnya itu tidak seperti bentuk makam Sunan. Seperti makam bayi lah, kecil jadinya, mungkin hanya sekitar 50 cm lah. Dan itu tidak ada nisannya, hanya gundukan tanah. Gundukan tanah ukuran 50 cm, batu di bagian kepala dan di kaki. Kalau nggak salah di kakinya itu ada pohon apa gitu ya, ada tanaman lah di bagian kaki. Di bagian kepalanya itu ada batu aja. Akhirnya gue melakukan
apa yang seharusnya gue lakukan di makam itu yaitu membaca-baca, mengirimkan surat Al-Fatihah, membaca Yasin, tahlil, itu semua udah gue jalanin di situ. Dan gue balik keluar lagi, keluar, dan nggak jauh dari setelah keluar di pintu masuk pertama ada juga makam Putri Kampo ya, kalau nggak salah namanya Putri Kampo. Yang dulu muridnya Sunan Bonang. Putri Kampo ini muridnya Sunan Bonang yang menginginkan, kepengen lah, jatuh cinta lah sama Sunan Bonang itu. Tapi belum sampai menikah. Kalau nggak salah meninggal apa ya, Putri Kamponya itu. Gitu. Nah itu makamnya nggak jauh dari tempat makam Sunan Bonang, dan letaknya gua ada tinggi di atas, jadi mendaki anak tangga itu sekitar seratusan lebih lah, ratusan lebih, nanjak sampai apa, mendaki ke atas bukit. Ziarah juga ke situ bentar, Putri Kampo ya, makam Putri Kampo. Habis itu nggak lama gua turun lagi, dan nggak jauh dari makam Putri Kampo itu ada batu tempat Sunan Bonang sujud, tempat Sunan Bonang zikir. Jadi ada batunya di dalam itu, di dalam dibentukin, di dalam sebuah bangunan ada batu. Mungkin batunya ada dulu baru dibangun kayak semacam rumah gitu untuk melindungi batu itu. Batunya itu ampun mengkilap banget. Jadi tempat Sunan Bonang dulu sujud lah gitu. Akhirnya nggak lama-lama gue turun, terus tidur lah di musola tempat para berziarah biasanya melakukan sholat wajib dan sholat sunnah, ada juga yang sholat sunnah. Akhirnya gue tidur di situ, dan pagi gue berangkat lagi sampai Surabaya. Setelah Sunan Giri itu Gresik ya, juga ke situ, dan terakhir Sunan Ampel Surabaya. Nah di Sunan Ampel, satu kesan yang gue dapet dari goes ziarah 9 wali itu, Wali Songo itu, hampir setiap hari dan tanpa terputus peziarah itu berdatangan. Setiap hari tanpa terputus, datang satu, pulang satu, datang satu. Yang ini belum pulang, yang ini udah datang. Yang ini belum pulang, yang ini udah. Itu tidak terputus. Jadi mungkin berapa juta doa yang dipanjatkan kepada waliullah itu dari umat Islam di Indonesia, dan mereka tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau lain dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi itu juga melakukan ziarah ke situ. Dan itu tidak terputus, para peziarah itu datang secara terus-menerus. Beda kalau tempat wisata kan paling weekend, Sabtu Minggu, hari libur ya kan. Kalau wisata yang disebut wisata religi biasanya di tempat makam-makam waliullah itu tidak pernah berhenti satu detik pun. Peziarah itu berdatangan. Yang ini belum pulang, yang ini datang, ini baru pulang, ini datang. Terus menerus, dan itu berlangsung sepanjang hari dan malam. Kenapa gue berani katakan itu? Karena seperti di Bonang, di Sunan Bonang yang di Rembang itu malam pun ada, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, itu terus berdatangan. Apalagi katanya kalau menurut penjaga di situ, apalagi malam Jumat, itu lebih ramai lagi kalau malam Jumat. Itu kesan yang gue dapet, bahwa doa umat Islam buat para waliullah itu luar biasa. Gak pernah
putus ibaratnya. Nah, tentu itulah karunia Allah yang diberikan kepada Sunan. Dan tentu hal yang sama juga berlaku dengan makam Nabi Muhammad yang seluruh penjuru dunia, walaupun tidak seluruhnya datang langsung ke makam ya, berziarah datang langsung ke makam. Oke, sampai saya di Ampel, selesai ziarah Sunan Wali Songo, saya bilang tamat 9 Wali Songo. Tujuan saya selanjutnya adalah ke Bromo. Bromo Tengger, Bromo, ya Bromo, ke Bromo. Dari Ampel dari Surabaya saya perjalanan ke Tongas. Di Tongas itulah saya istirahat, tidur malam. Di rest area Tongas saya tidur malam di sebuah pendopo, dan situ banyak pedagang atau para masyarakat pedagang. Ya nemenin ngobrol, nemenin apalah di situ. Jaraknya dari situ ke Bromo sekitar 37 km, tapi ceritanya dan akan lebih seru dan akan lebih menarik besok di episode berikutnya ya. Nanti gue akan cerita lagi lebih banyak dan pasti lebih menarik lagi dan lebih seru. Maka ikutin terus channel gue, channel belajar ini lah ya kan, belajar. Gue belajar bikin channel. Sobat Touring juga mungkin bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari cerita-cerita gue, dari pengalaman-pengalaman gue di channel, di edisi-edisi berikutnya. Oke, sekian aja dulu Sobat Touring semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat terus, tetap touring.